Liputan6.com, Jakarta. Sukitman tampak terjaga pada 30 September 1965 malam. Anggota polisi berpangkat agen polisi 2 itu tengah menjalankan tugasnya menjaga markas seksi VM Kebayoran Baru, Wisma Auri di Jalan Iskandar Syah, Jakarta. Bersama Sutarso, rekannya di kepolisian, Sukitman bersiaga melewati malam. Tak terasa, Sukitman telah melewati hari 1 Oktober 1965, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sukitman terkejut. Ternyata, ia mendengar suara rentetan tembakan. Suaranya terdengar tak jauh dari pos jaga. Sukitman yang penasaran langsung mengayuhkan sepedanya, mencari sumber suara letupan senjata. Di pikirannya ketika itu, terjadi perampokan di salah satu rumah warga. Waktu itu polisi naik sepeda, sedangkan untuk melakukan patroli, kadang-kadang kami cukup dengan berjalan kaki saja. Karena radius yang harus dikuasai adalah sekitar 200 meter, kata Sukitman seperti dikutip dari berbagai sumber. Tak disangka, suara tembakan ternyata berasal dari rumah seorang jenderal TNI Angkatan Darat, yaitu DI Panjaitan. Dari cerita Sukitman, di rumah yang terletak di Jalan Hasanuddin itu sudah ramai diduduki pasukan. Belum sempat mendekat, Sukitman sudah diteriaki oleh seorang tentara. Tanpa banyak cakap, tentara berseragam loreng dan berbaret merah itu mencegat Sukitman. Sukitman langsung ditodong senjata. "Turun, lempar senjata, dan angkat tangan," perintah tentara tersebut. Sukitman pasrah. Dia menurut perintah si tentara. Dengan diancam senjata kiri kanan, Sukitman langsung diseret dan dilemparkan ke dalam truk. Tangan dan kakinya juga diikat, matanya ditutup kain, namun indera perasaannya tetap bekerja. Sukitman merasa ditempatkan di samping supir truk. "Tapi saya tetap masih belum bisa menduga apa yang terjadi," katanya. Hanya dengan mengandalkan daya ingat, Sukitman berupaya mencari tahu kemana dirinya akan dibawa. Sukitman berusaha mengingat jalan yang dilaluinya. Namun, begitu dari Cawang belok ke kanan, Sukitman mulai kehilangan orientasi. Dirinya hanya bisa pasrah dan berdoa. "Pokoknya, saya pasrah kepada Tuhan sambil berdoa," katanya. Truk pembawa Sukitman akhirnya berhenti. Dia dipaksa turun oleh si tentara. Penutup matanya langsung dibuka di sebuah ruangan terang di parkiran. "Tentu saja saya jelang-jelong. Karena keadaan gelap, saya langsung dihadapkan kepada terang," tutur Sukitman. Pada saat itu, Sukitman mendengar orang bicara. "Yani wes dipateni. Yani sudah dibunuh." Seorang tentara kemudian menghampirinya. Tahu sandranya seorang polisi, Sukitman kemudian diseret ke dalam tenda. Tentara tersebut kemudian lapor kepada atasannya. Pengawal Jenderal Panjaitan ditawan. Sukitman menuturkan, kala itu keadaan remang-remang. Seluruh sudut ruangan tak lepas dari pengamanan Sukitman. Ada orang yang terlentang dengan banyak darah. Ada juga yang duduk di kursi dengan bersimpah darah segar. Seseorang bernama Letudul Arif memerintah tentara yang melapor tadi agar Sukitman ditawan di depan rumah. Saat hari sudah terang, dari jarak sekitar 10 meter, Sukitman bisa melihat sekelompok orang yang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir, Ganyang Kabir." Tubuh-tubuh manusia kemudian dimasukkan ke dalam sumur tersebut, disusul berondongan peluru dari senjata laras panjang. Sukitman ketakutan. Ia sempat berpikir setelah ini mungkin dia korban selanjutnya. Ia melihat seorang tawanan yang masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya mampir sejenak ke tempatnya ditawan. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan, di bawah todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya ia menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup lagi dan diseret dan langsung dilemparkan ke dalam sumur. Dalam posisi kepala di bawah, ucapnya. Usai mengeksekusi, para tentara sadis mengangkuti sampah, menutupi sumur tempat memendam para korbannya. Di atas sumur kemudian ditancapkan pohon pisang. Diharapkan dengan cara begitu perbuatan kejam mereka sulit dilacak. Setiap habis memberondongkan pelurunya, jika akan membersihkan senjatanya, para pembunuh
yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati itu pasti melewati tempat saya ditawan. Lanjutnya, Sukitman bisa melihat jelas siapa saja yang terlibat di peristiwa yang meminta korban nyawa 7 pahlawan revolusi. Ia juga sempat melihat Letkol Untung yang memimpin kelam dalam sejarah militer di Indonesia. Salah satu anggota Cakrabirawa menghampiri Sukitman yang masih ketakutan. "Kamu tidak usah takut, kita sama-sama prajurit. Beli kau singlet pun kita tidak bisa. Sementara para jenderal yang menamakan diri Dewan Jenderal, jam dinding rumahnya terbuat dari emas dan mereka akan membunuh presiden pada tanggal 5 Oktober. Kamu kan tahu, Cakrabirawa tugasnya adalah sebagai pengawal dan penjaga presiden," kata Sukitman, mengulangi apa yang diucapkan si anggota Cakrabirawa tersebut. Sekitar 1-2 jam kemudian, terdengar siaran radio yang mengumumkan siapa yang mendukung G30S akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan 2 tingkat. Mereka yang merasa terlibat kemudian bersalam-salaman karena merasa gerakan mereka sukses. Saat suasana lebih tenang, Sukitman kemudian dipanggil oleh Letu Dul Arif yang menanyakan di mana senjata milik Sukitman. Sukitman kemudian menceritakan apa yang terjadi ketika ia berada di daerah Kebayoran. Akhirnya senjata tersebut bisa ditemukan dalam keadaan patah. Merasa Sukitman bukan musuh tapi teman senasib, pada Jumat sore itu Sukitman diajak menuju Halim bersama iring-iringan pasukan. Sesampainya di Gedung Penas, pasukan diturunkan di lapangan, sementara Sukitman masih bersama Dul Arif. Pada malam harinya, orang yang mengawasi tawanan malah mengajak Sukitman untuk mengambil nasi. Sukitman lantas menanyakan kemana dirinya akan dibawa. "Ke Lubang Buaya, tempat para jenderal dibunuh," jawab Kopral Iskak. Pada waktu itulah saya baru tahu bahwa yang dikatakan Ganyang Kabir itu para jenderal, ungkap Sukitman. Selesai mengambil nasi, mereka segera kembali ke Gedung Penas untuk membagikan kepada para pasukan. Ketika kembali menuju Gedung Penas itu, saya sempat turun untuk membeli rokok. "Saya pikir mendingan saya terus pulang saja," kata Sukitman. Namun niatan tersebut dilarang oleh Kopral Iskak yang menjadi sopir, dengan alasan dirinya juga pulang ke Tanah Abang. Ternyata Iskak adalah sopir Letkol Untung. Sukitman akhirnya tertidur dan baru bangun esok harinya. Ketika itu pasukan semakin banyak dan sudah berganti pakaian. Tapi kesempatan untuk melarikan diri sama sekali tidak mungkin. Karena merasa pusing, Sukitman kemudian masuk ke kolong truk dan berbaring. Ia menggunakan helm sebagai ganjal kepala. Senjatanya yang patah ia simpan di dekatnya. Kepalanya ia ikat dengan menggunakan scarf yang sebelumnya digunakan oleh para pemberontak. Ia kemudian benar-benar tertidur pulas. Meskipun saya mendengar bunyi tembakan gencar, entah mengapa mata saya tidak mau diajak kompromi untuk melek, katanya. Sore harinya, saat ia terbangun, dia mendapati dirinya hanya sendirian. Semua anggota pasukan tidak kelihatan satupun. Truk jaga masih berjejer. Keadaan yang lengang dirasa sebagai keuntungan untuk Sukitman untuk bisa pergi. Tiba-tiba datang pasukan tentara yang kemudian diketahui mencari jejak anggota yang terlibat G30S PKI. Pasukan itu mengenakan tanda pita putih. Prinsip saya, kalau pakai pita putih itu PMI. Jadi, tidak mungkin menangkap tawanan dan dibunuh, tutur Sukitman. Karena tidak ada siapa-siapa lagi, Sukitman pun diperiksa. Tanpa banyak tanya, saya segera diberi pita putih dan langsung dibawa ke markas Cakrabirawa yang terletak di belakang Istana Negara yang sekarang menjadi Gedung Binagraha, kata Sukitman. Sukitman menceritakan tentang apa yang dialaminya. Setelah selesai, hal itu disebarkan ke berbagai pihak yang dianggap perlu mengetahuinya. Minggu pagi, Sukitman dijemput dan dihadapkan kepada Pangdam 5 Jaya yang waktu itu dijabat oleh Maijen Umar
Wirahadi Kusuma. Sukitman kemudian dibawa oleh Mayor Mubardi, Ajudan Jenderal Ahmad Yani ke Jalan Lembang, Jalan Saharjo, dan ke Cijantung. Di sana Sukitman menghadap Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sukitman diminta menunjukkan lokasi pembantaian. Dia dikawal pasukan RPKAD. Dari Pasar Hek, kami harus jalan kaki dan langsung menyebar kenangnya. Sampai di lokasi, pasukan pemberontak masih banyak yang berkeliaran. Mereka diberi ultimatum, jika tidak menyerah akan segera ditembak. Akhirnya, RPKAD dapat menguasai keadaan dan bisa menemukan sumur yang digunakan untuk menyembunyikan jenazah para pahlawan revolusi itu. Sejak hari Minggu, pukul 22 malam, Sukitman sudah berada di bawah pengawasan Sarwo Edi. Dirinya dilarang untuk berbicara apapun kepada orang lain. Karena kelelahan, saya tertidur dan tidak tahu dibawa kemana. Tahu-tahu saya sudah sampai di Jalan Merdeka Timur, melapor dan menghadap Panglima Kostrat Maijen Soeharto. Kemudian saya dibawa kembali ke Cijantung, kenang Sukitman. Pada hari Senin, jenazah para pahlawan revolusi berhasil diangkat dari sumur dan segera dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Pada hari Rabu, Sukitman dipulangkan. Rekan Sukitman, Sutarso, berasa mimpi melihat temannya kembali tanpa kurang suatu apapun.